Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa di rumah? Senang sekali kembali menjumpai Anda dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Boleh tepuk tangan kembali? Ya pemirsa, kita tahu bahwa masalah pencemaran ini merupakan suatu masalah yang perlu mendapatkan penanganan secara serius oleh semua pihak untuk dapat menanggulangi dampak buruk yang terjadi akibat pencemaran. Bahkan sedapat mungkin untuk dapat mencegah jangan sampai terjadi pencemaran lingkungan. Terlebih di Provinsi Banten seperti kita tahu ini memiliki jumlah industri yang cukup banyak yang tentunya ini berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan jika limbah tersebut tidak mampu dikendalikan ataupun ditangani dengan baik. Lalu sejauh ini bagaimana kondisi pencemaran lingkungan di Provinsi Banten? Mampukah teratasi dan juga seperti apa pencegahan yang bisa dilakukan? Bersama kita sudah hadir narasumber. Yang pertama ada Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Banten, ada Bapak Muhammad Nizar. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah Mbak. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Puasa lancar? Insya Allah. Insya Allah. Ini sudah mulai terasa panas nih Pak ya? Iya. Pemanasan global Iya. sudah mulai terasa banget ini Iya, saya lihat udaranya. kemarin outside itu di mobil itu 35 derajat Celcius ya. Benar. Luar biasa. Luar biasa ya. Mungkin ini juga salah satunya dampak dari pencemaran lingkungan juga dari sisi pencemaran udara seperti itu ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan tidak ya. Baiklah, saya juga menyapa juga tamu saya yang lainnya. Ini ada dari DLHK Provinsi Banten, ada Bapak Wawan Wahyudi selaku Kasih Perencanaan dan juga Pengkajian Dampak Lingkungan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Wawan? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sama dengan Pak Kadis namanya. Iya betul. Doain saja Pak. Iya. Mudah-mudahan ini juga ya Pak ya, nasibnya Iya. bagus juga nih Pak ya. Baik, dan kita juga sudah mengundang ini tokoh masyarakat, ada Bapak Babai Sujawandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, selalu sehat ya, insya Allah nih Pak. Insya Allah sehat. Betul. Baik, nanti kita akan minta komentar juga Pak Baba ya terkait dengan pencemaran lingkungan yang ada di Provinsi Banten sejauh ini seperti apa. Dan saya juga menyapa teman-teman ini dari mahasiswa-mahasiswi dari UIN SMA Banten dan juga dari Untirta. Halo semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Puasanya masih lancar ya? Sampai dengan beduk nanti ya, Masya Allah. Baik, sebelum kita jauh membahas tema kita pada hari ini, saya ingin bertanya dulu ke Pak Ketua, ini bagaimana Anda melihat kondisi lingkungan di Provinsi Banten? Sudahkah banyak yang tercemar dan juga dari beberapa bentuk pencemaran ini limbah apa yang menurut Anda paling banyak menjadi penyumbang terbesar di Provinsi Banten? Ya, kalau kita kaitkan dengan lingkungan terkait dengan pencemaran, pertama kita harus pahami dulu bahwa provinsi ini adalah provinsi yang berdekatan dengan ibu kota Jakarta, ya. Terus kemudian kawasannya beberapa segmentasi dibagi, ada kawasan pemukiman, ada kawasan industri, ya, dan ada kawasan-kawasan lain yang memang sangat strategis provinsi Banten ini. Nah, terkait dengan konteks pencemaran itu bahwa kita pahami ada konteks pencemaran udara, ya. Terus kemudian terkait dengan kepadatan juga bagian dari itu. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah pencemaran air. Kalau saya lihat 3 fase itu, maka sebagai provinsi yang berdekatan dengan ibu kota seharusnya dan sudah sepantasnya kita mampu mengatasi semua persoalan-persoalan yang ada di Provinsi Banten ini terkait dengan pencemaran. Apalagi kita ketahui bahwa semua mekanisme undang-undang sudah ada, terus kemudian peraturan daerah sudah jelas, begitu tinggal kita bagaimana melaksanakan teknisnya di lapangan. Oke, kalau kita tahu juga Provinsi Banten juga sempat dituding nih Pak sebagai pencemar polusi udara nih dari ibu kota Jakarta sendiri. Ini bagaimana Anda menanggapi hal tersebut? Ya, makanya apalagi hari ini ya kita melihat ada tren baru terkait dengan pencemaran udara. Ada 2 hal memang pencemaran udara itu bisa terjadi. Pertama karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa Provinsi Banten ini memiliki industri yang cukup besar. Betul. Kalau by data yang sampai dengan hari ini saya terima, yang terdaftar saja di Provinsi Banten di 8 kabupaten ini ada sekitar 23.000 industri. Coba bayangkan, di Tangerang itu ada 6 ribuan, Serang ada 6 ribuan begitu ya. Cilegon belum lagi kita lihat begitu padat berbatasan dengan laut dan terminal pelabuhan misal begitu. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa
banyaknya industri tentu memiliki banyak efek dan dampak, ya. Nah, tinggal bagaimana kita leading sektornya ada di DLHK, bagaimana mengawali semua kebijakan itu terlaksana sehingga kita bisa mengantisipasi terkait dengan dampak pencemaran itu. Nah, kalau bicara terkait dengan pencemaran udara selain industri, kita tidak boleh lupa bahwa ada pencemaran kendaraan bermotor, Betul. begitu ya. Apalagi ini juga kita harus pikirkan bareng-bareng karena APBD Provinsi Banten penyumbang terbesar PAD-nya adalah kendaraan, pajak kendaraan begitu. Otomatis juga banyak jumlah polutannya seperti itu ya. Iya kan, APBD itu penyumbang terbesarnya adalah kendaraan. Nah, Iya. nah tinggal dampak dari kendaraan bermotor ini bagaimana kita mampu minimalisir. Nah, hari ini kita tahu ya Pak Wawan di Provinsi Banten kita sudah mendengar bagaimana kita perlu mensupport kebijakan pemerintah pusat terkait dengan apa istilahnya itu kendaraan Yang ramah bebas lingkungan, polusi, betul. ya ramah lingkungan, ya, Program Langit Biru. ya program Langit Biru terkait Iya. dengan munculnya kendaraan listrik, betul. misal begitu. Nah, ini bagaimana kita mampu populerkan kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih tertarik menggunakan kendaraan itu. Nah, ini ikut membantu pemerintah. Mungkin saya pikir itu Mbak yang harus kita Oke. galakkan gitu. Baik, saya beralih ke Pak Kasih ini terkait dengan masalah pencemaran lingkungan. Kita tahu juga ini berdampak buruk sekali ya Pak ya terhadap kesehatan. Ini sepanjang tahun 2022 kemarin bagaimana pencemaran yang terjadi di Provinsi Banten, apa saja yang menjadi paling banyak terjadi di Provinsi Banten untuk pencemarannya Pak? Ya, oke. Baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua sebenarnya terkait dengan kondisi lingkungan di Provinsi Banten. Tetapi dari sisi lingkungan hidup saat ini memang secara variasi tingkat pencemaran itu bisa meliputi pencemaran dari sisi kualitas udara, dari kualitas air. Nah, secara indeks yang sudah kita lakukan data di 2022, untuk indeks kualitas air, indeks pencemar untuk tahun 2022 itu di sekitar 55,49 indeksnya. Jadi secara mutu statusnya untuk poin 55 itu masuk kategori sedang. Sedang. Ya, itu untuk air. Untuk pencemaran airnya. Iya. Oke. Secara indeks untuk kualitas udara, kita itu masuk di 73,97. Wow. Nah, jadi untuk kualitas udara masih kondisinya baik. Untuk kualitas udara masih baik. Tapi untuk kualitas air memang ini kita butuh effort yang besar untuk kita menaikkan menjadi kondisi baik atau sangat baik. Ya, karena memang target di RPJMD kita, walaupun ini target untuk IK-nya, indeks kualitas airnya itu sudah memenuhi. Target di RPJMD itu sekitar 53,5. Kita masuk di 55 sebenarnya. Kemudian untuk indeks kualitas udara juga gitu. Yang nasional pun kita masih di atas nasional sebenarnya. Nasional itu 70,3, kita masih masuk di 73,97%. Jadi secara umum indeks atau status mutu lingkungan hidup untuk kualitas air, kualitas udara, kita masih dalam posisi yang cukup baik. Ya, tapi yang sudah warning itu sebenarnya di air. Di air tadi. Air butuh effort yang cukup untuk memperbaiki das-das yang memang sudah tercemar. Oke, Baik makasih tercemar terkait ringan. sebelum berbicara tentang effort sendiri, ini kalau misalnya untuk penyumbangnya sendiri, untuk air sendiri apa ini? Itu terbesar bisa dari domestik, walaupun industri memiliki kontribusi yang lumayan besar juga. Tetapi dari sektor domestik, limbah domestik, itu mempunyai pengaruh yang signifikan. Jadi dari sektor-sektor industri, sektor pertanian, perkebunan yang masuk ke dalam sungai, nah yang paling besar sebenarnya hampir 70% dari sektor industri juga ada.
kemudian dari domestik, dari permukiman. Itu yang masuk limbah ke rumah sungai. tangga juga Itu seperti itu ya. ada ya. Deterjen dan lain sebagainya. Iya, iya. Itu kan yang tidak ditreatment, ya. Karena tidak ditreatment. Tapi kalau memang nanti ditreatment, itu bisa mengurangi tingkat pencemaran yang ada gitu. Jadi dalam Undang-Undang 32 istilah pencemaran itu adalah secara definisinya bahwa masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain terhadap lingkungan hidup yang melebihi baku mutu. Nah, kita sudah punya standar baku mutu sih untuk air, Iya. udara gitu. Untuk limbah B3, air laut, itu kita sudah punya standarnya. Nah, tinggal bagaimana kita melakukan berbagai upaya pencegahan. Karena fungsi pengendalian itu secara definisi yang ada dalam Undang-Undang 32, mulai dari pencegahan, kita melakukan penanggulangan, baru yang terakhir adalah pemulihan. Pemulihan. Saya kira itu. Oke. Saya sempat melontarkan pertanyaan kepada Pak Babay terkait dengan sumber pencemaran yang paling terbanyak menurut Anda seperti apa? Apakah setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Kasih bahwa dari limbah rumah tangga juga ini turut berperan nih Pak? Saya kutip Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kualitas Laboratorium Lingkungan atau KLHK, Pak Hermawan itu menyatakan bahwa di Banten ini sumber terbesar pencemaran adalah dunia industri. Tentu saja statement beliau bukan tanpa dasar, saya kira hasil penelitian, dan itu dia ungkapkan ketika mau menyerahkan satu unit mobil apa itu untuk memantau kualitas lingkungan udara terutama ya. Jadi ya tegas itu industri, dan di Banten ada industri kecil, industri sedang, sampai industri yang besar. Tadi kata Bang Nizar ada berapa Bang? 23.000. Iya. 20 Yang terdaftar. Yang terdaftar 23.000 industri. Jadi saya sepakat ya industri yang paling penyumbang terbesar ya untuk pencemaran. Meskipun tidak menafikan limbah domestik tadi. Limbah domestik terutama limbah-limbah keluarga yang bayangkan sampah saja. Ya. Coba sampah Tangerang Selatan, Kota Tangerang, per hari itu berapa ribu ton itu coba. Juga masih Kan menjadi persoalan kebanyakan ya. dari karena itu saya tidak tahu. Dulu seingat saya teman-teman ini berinisiatif komisi berapa? Komisi 4 kalau tidak salah itu mengajukan raperda tentang penanganan air limbah domestik. Nah, apakah itu sudah jadi perda, sudah disahkan atau belum? Kayaknya sih baru sampai pada pemandangan umum fraksi kayaknya belum. Nah, saya kira ini penting ini kalau begini. Jadi sebetulnya dari teman-teman dewan sudah berinisiatif, komisi 4 ya kalau tidak salah, itu mengajukan raperda inisiatif tentang penanganan air limbah domestik. Karena itu ternyata memang cukup besar juga menyumbang kerusakan lingkungan ini. Iya. Oke, kembali lagi apa yang sudah diutarakan oleh Pak Baba ini, Pak Dewan, seperti apa? Kita tahu juga tadi kan sudah ada jumlahnya banyak juga 23.000 ya industri yang ada di Provinsi Banten, dan tidak menampik juga banyak limbah khususnya B3 yang juga turut menyumbang. Lantas seperti apa nih harusnya pemerintah mengatur hal ini menurut Anda? Ya, tadi kan sudah disampaikan bahwa ini memang menjadi mitra Komisi 4. Dan kami juga sudah pernah mengusulkan terkait dengan perda. Dan apa yang disampaikan tadi, perdanya sudah jadi Pak. Oh sudah ya. Perda nomor 3 tahun 2019 gitu, sudah selesai. Nah tinggal bagaimana perda itu dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ada gitu. Nah cuma yang saya maksud tadi, gini, ada hal-hal memang yang belum kita fokus. Kalau industri semua orang memahami dan menyalahi industri, begitu, ya. Terus treatmentnya juga sudah jelas di aturan. Nah, pertanyaan saya, sekarang ini banyak sekali kondisi di lapangan itu yang kita anggap industri, tapi nggak dianggap industri juga. Sekarang itu bertebaran laundry misalnya. Ya, betul. Ya. Laundry, Ya. ya kan? Sekarang orang susah segala macam, sekarang semua menjamur laundry Betul. gitu.
itu apa bukan memiliki limbah? Pasti. Begitu. Dari sisa deterjennya tadi. Iya, ya kan? Nggak hanya deterjen itu yang Iya, dihasilkan, begitu. Terus kemudian ada juga laundry spesifik, misal laundry hospital. Setiap rumah sakit Iya, memiliki laundry hospital yang memang membutuhkan treatment yang berbeda. Iya. Treatmentnya karena ada infeksius dan sebagainya lah ya. Jadi, nah yang saya maksud ini sebenarnya industri tapi tidak masuk pada kategori industri, gitu kan? Ya karena dianggap kecil, tapi dia dikit kecil banyak. Dan gitu. tidak masuk yang 23.000 itu pasti. Nggak masuk Nah, pasti iya. itu, nggak masuk begitu. Ya itu belum lagi nanti kita nggak tahu ada semacam warehouse yang memang orang kalau dulu kan ada tukang cuci gitu ya, terus ada orang nganter tukang cuci ke tukang cuci atau tukang cuci itu datang ke rumah gitu. Bisa jadi misal punya warehouse dia menerima cucian begitu. Nah ini kan sebenarnya bisa jadi industri juga, tapi kan kecil tidak masuk kategori industri. Yang seperti ini kita belum hitung begitu ya. Nah kalau urusan pencemaran udara kita ukurannya enak tuh ya. Kendaraan kita bisa hitung, industri kita bisa hitung jelas gitu. Nah limbah ini apalagi tingkat yang ini kan terkait dengan B3 nanti kondisinya begitu. Nah ini yang menurut saya ini akan menjadi persoalan ke semua lingkungan hidup kita yang ada di Provinsi Banten. Nah mungkin apakah perlu regulasi ini ditambah, diadakan lagi? Atau memang sudah cukup tinggal nanti ada semacam regulasi sektoral yang dilakukan oleh OPD terkait atau minimal dengan surat keputusan gubernur. Mungkin itu Mbak yang. Oke. Baik, kembali lagi ke Pak Kasih ini terkait dengan tadi sudah diungkapkan juga bahwa ini salah satu dari sumber pencemaran tadi dari sisi air ya Pak ya, ini sudah mulai warning seperti itu. Ini pencegahan yang sudah dilakukan seperti apa nih untuk DLHK sendiri? Ya, jadi ada beberapa program sebenarnya pasca UCK ini. Jadi memang karena kan fungsi pengendalian kan mulai dari pencegahan, penanggulangan, dan terakhir adalah pemulihan. Nah, instrumen pencegahan yang ada di kita di OPD Lingkungan Hidup, yang pertama adalah daya dukung, daya tampung sebenarnya. Daya dukung, daya tampung. Kita sudah menyusun daya dukung, daya tampung air, lahan, gitu. Itu sudah. Nah, itu adalah titik optimum pemanfaatan nanti ke depan. Bagaimana daya dukung dan daya tampung sungai misalnya. Kemampuan si sungai untuk menerima zat atau energi yang dibuang ke situ. Iya. Nah, konteksnya dengan pencemaran air, nah ini upaya yang sudah kita lakukan, yang pertama adalah kita melakukan upaya pencegahan dengan instrumen AMDAL UKL-UPL. Nah, instrumen ini adalah salah satu instrumen pencegahan sebenarnya. Bagaimana si industri atau perusahaan itu bisa comply, taat dulu nih, memenuhi ini dulu. Karena apa? Karena AMDAL UKL-UPL adalah memberikan guidance bagaimana cara mengelola, cara memantau kualitas lingkungan yang ada di ini. Jadi karena AMDAL UKL-UPL adalah tataran proyek, jadi pada saat dia akan membangun kegiatan industrinya, maka dampak yang akan ditimbulkan dari kegiatannya apa? Itu sudah kita berikan guidance sebenarnya. Dia harus untuk kualitas airnya dia harus buat instalasi pengolahan limbah. Untuk pengendali emisinya dia harus ada alat pengendali emisinya. Gitu kan. Untuk limbah B3 dia harus ada TPS limbah B3-nya. Nah, itu instrumen-instrumen itu yang sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Itu salah satu instrumennya. Nah, yang kedua terkait dengan restorasi sungai sebenarnya. Jadi ada beberapa program restorasi sungai. Misalnya kita dari hulu kita melakukan penanaman. Karena apa?
Karena kalau debitnya tidak jalan, maka si sungai atau airnya tidak bisa melakukan self purification, atau intinya dia melakukan penyesuaian diri sendiri gitu. Walaupun ada zat yang masuk, tetapi mereka mampu untuk menyesuaikan dengan zat yang masuk ke dalam sungai. Nah, itu sebenarnya yang bisa kita lakukan sementara ini, dan ada beberapa instrumen lain dan program lain yang mungkin perlu dikembangkan kembali. Saya kira itu. Oke, lalu tadi dengan adanya limbah 5B3 tadi dari banyaknya industri di Banten, ini sosialisasi apa saja yang disampaikan DLHK terhadap pemilik industri ini dalam mengelola hasil limbahnya tadi, Pak? Ya, terkait dengan pengelolaan limbah B3, kita sebenarnya sudah sering melakukan pembinaan dan pengawasan kepada beberapa industri. Jadi limbah itu adalah sisa hasil usaha dari kegiatannya. Ada yang bentuknya domestik, ada yang dia sudah terkontaminasi. Yang sudah terkontaminasi itu kita sebut limbah B3. Nah, treatmentnya berbeda. Nah, setiap industri karakteristiknya juga berbeda yang mereka hasilkan. Nah, kita sudah melakukan beberapa sosialisasi dan pembinaan serta pengawasan terhadap industri-industri yang menghasilkan limbah B3. Saya kira itu. Oke. Pak Dewan, kita tahu tadi sudah ada juga regulasi ya Pak ya, mengatur terkait dengan pengendalian pencemaran lingkungan. Tadi ada Perda nomor 3 tahun 2019. Ini bagaimana regulasi itu berjalan sejauh ini, dan juga seperti apa sih pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Banten ini terhadap pengelolaan limbah yang dilakukan oleh industri-industri yang ada di Banten sendiri? Ya, jadi segala sesuatu yang diatur, saya sih nggak terlalu khawatir. Tapi segala sesuatu yang belum diatur itu yang kita khawatir. Nah, terkait dengan pencegahan tadi, instrumennya tadi jelaskan, UKL, IPL. Oh ya, itu instrumennya. Yeah. Tinggal persoalan di teknis nih, jalan apa enggak. Yeah. Nah, tapi ada yang tidak diatur. Nah, ini bagaimana cara mengatasin melakukan pencegahannya, itu dia. Lebih susah. Iya, itu yang saya bilang tadi, macam yang industri yang kecil-kecil tadi itu yang kita belum ini kan. Yeah. Mereka kan tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan AMDAL begitu. Nah, AMDAL itu hanya terkait dengan industri-industri besar aja. Dan pengecekan juga kepada industri-industri besar aja. Yang kecil-kecil kan enggak. Padahal itu juga menimbulkan potensi tadi. Ini besar ini kan satu nih, Mbak. Yeah. Tapi kecil menjamur banyak begitu akan mengalahkan yang besar kan, misal begitu kan kira-kira. Nah, ini yang kadang-kadang kita nggak sadari. Nah, terkait dengan perda itu tadi, kami melihat belum ada, ini udah berapa tahun ya, 3-4 tahun lah ya. Perda itu butuh sosialisasi, terus kemudian setahun itu pelaksanaan. Nah, kondisi hari ini sih, kalau kita bicara saja persoalan industri sih aman-aman aja. Pak Babai, bagaimana Anda melihat dari peran pemerintah, DPRD maupun juga industri ini dalam mengendalikan pencemaran lingkungan di Provinsi Banten, Pak? Pertama tentu saja regulasi ya. Itu sebentar saya lupa nomornya itu. Sebetulnya ada Perda Provinsi Banten nomor 10 2012 misalkan tentang pengelolaan lingkungan hidup. Dan di Perda itu kalau kita baca soal asas saja yang paling mendasar itu cukup komprehensif. Mestinya kalau ini dipegang dan dihayati oleh para pengambil kebijakan, maka insya Allah tidak terjadi pencemaran lingkungan. Misalkan saya sebutkan aja. Asasnya itu di Perda ini mengenai lingkungan ini, pelestarian lingkungan ini adalah demi kelestarian dan keberlanjutan, keserasian, keseimbangan, keanekaragaman hayati. Kemudian kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, keterpaduan, kehati-hatian, manfaat, kelestarian, kearifan lokal dan lain-lain. Jadi cukup komprehensif. Komprehensif, betul. Kalau asas ini benar-benar dihayati dan kemudian menjadi nafas untuk melakukan aktivitas pencemaran soal lingkungan ini, saya kira udah semua sektor udah kearifan lokalnya masuk di situ, tidak terus soal menjaga keragaman hayati juga masuk dan lain sebagainya, soal keadilan segala macam masuk. Jadi sudah bagus sebetulnya ada perdanya. Wallahu alam Perda kabupaten kota saya kira ada juga.
Nah, kemudian yang ada sebetulnya kasus tindakan walaupun kita jarang mendengar misalkan ada pelanggaran yang dilakukan oleh industri kemudian ditindak tegas. Itu jarang sekali itu kita dengar itu. Saya cuma mendengar ini ada apa ini di Serang ini ada dulu PT Raja Gudang Mas. PT Raja Gudang Mas ini pengepul limbah B3, kemudian di Kelurahan Sumur Pecung, Kota Serang, kemudian ada oli bekas dibakar, kemudian masyarakat protes. Baru itu bertindak tuh setelah masyarakat protes. Artinya dari kasus ini saja, yang ini di tengah kota kok, Sumur Pecung bayangkan di sini, di jantung kota. Fungsi pengawasan yang dilakukan sejauh mana kok? Setelah ada protes dari masyarakat baru bergerak gitu loh. Artinya pengawas mestinya tidak perlu nunggu protes dari masyarakat kan, harusnya udah tahu nih aparat juga orang ngebakar oli pasti pencemaran terjadi. Jadi, nah ini enggak tahu apakah saking tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh kalangan industri dalam hal ini ya, sehingga kita tidak pernah dengar juga informasi penindakan yang dilakukan oleh pengambil kebijakan, apakah itu kepolisian, apakah itu Pemda gitu, misalnya terhadap industri apa gitu, karena melanggar lingkungan. Padahal kenyataannya secara kasat mata saya kira, apalagi di Tangerang, apakah kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, termasuk Tangerang Selatan, nggak usah diukur pakai laboratorium lah, itu air sungainya banyak yang hitam kok, udah jelas gitu loh. Udah jelas sekali itu gitu. Itu airnya ya. Jadi tetapi dan masyarakat tahu itu buangan dari limbah-limbah industri katanya. Tapi kok dibiarkan juga padahal ada perangkat hukumnya ada kok untuk menindak gitu. Tadi kan nggak tahu, tapi ya itu yang agak kecewa Biar tahu kita langsung aja tanya ke Pak sebagai Kasim, masyarakat kita agak kecewa terus terang aja, masih lemah terhadap apa ya, pemerintah dalam hal ini, apakah itu Pemda, apakah itu penegak hukum ya, untuk melakukan tindakan secara tegas terhadap pelanggar pencemar lingkungan itu. Sebelum saya tanya ke Pak Kasih, saya ke Pak Ketua dulu menanggapi apa yang diungkapkan Pak Baba ini seperti apa? Apakah Anda melihat sejauh apa sih sebenarnya ketegasan dari pemerintah sendiri, Pak? Enggak, jadi menarik sebenarnya ini. Karena pertama ya, kalau kita lihat bahwa kita mentok di SDM, terus kemudian pola-pola pemerintahan kita itu pola-pola administratif. Kenapa persoalan yang disampaikan oleh tokoh tadi nggak bisa, ya kan seolah-olah kan begini kan, emang nggak ada yang melakukan pelanggaran ya? Kan begitu, seolah, karena tidak pernah terdengar misalnya begitu. Karena posisi OPD itu ya tidak ada pengawasan langsung karena SDM tadi. Apa perlu kita misal pertimbangkan membentuk polisi lingkungan, ya kan, yang kerjanya setiap hari melakukan pengawasan. Gitu ya? Gitu. Karena begini, apa yang ada di OPD selalu berkaitan dengan administratif, kan begitu. Misal IPL, AMDAL, itu ketika dia ingin memperpanjang, ya, misal 6 bulan sekali kah, setahun sekali kah, baru kemudian dia turun ke lapangan nih untuk melakukan pengecekan, sesuai enggak, begitu. Nah, ini kan problem sebenarnya. Ketika dia ingin memperpanjang, akan ada pengecekan, nah berarti kan si pihak industri itu sudah mempersiapkan. Kan begitu kira-kira. Nah, berbeda kalau kemudian pihak lingkungan LH ini setiap hari dia muter ke ini, ke itu, ke ini, ke itu, misal begitu. Dia ngecek terus, sesuai nggak sebenarnya sih hari-harinya itu, begitu. Kan nggak punya kita. Makanya harus ada peran dari masyarakat juga tadi seperti tadi. Nah, itu nanti kita bicara dengan peran. Iya. Nah, tapi pola-pola semacam ini perlu tentu kita memikirkannya untuk mencarikan solusi yang terbaik, begitu. Karena banyak sekali sebenarnya persoalan yang ada di masyarakat kita, gitu. Negara hadirkan itu sebenarnya untuk menyelesaikan semua persoalan, begitu. Tapi belum mampu melakukan itu. Nah, ini kan perlu sumbangsi pemikiran. Ada teman-teman mahasiswa,
teman-teman pemikir dan sebagainya. Kita perlu terlibat semua untuk membicarakan ke depan itu bagaimana. Nah, kalau bicara tentang izin aja nggak sanggup. Nah, makanya fungsi salah satu DPRD itu, lembaga perwakilan daerah, itu untuk menerima semua aduan dari masyarakat. Apa yang terjadi? Karena masyarakat nggak nyampe mungkin kakinya ya, tangannya kepada pemerintah, kitalah yang kemudian menerima aduan itu. Nah, terkait dengan mitra baru kita menyampaikan kepada eksekutif yang menangani persoalan itu. Nah, jadi memang perangkatnya lemah, instrumen kita masih lemah, menurut saya. Iya. Oleh karena itu memang harus ada peran serta juga dari masyarakat, karena memang pencemaran lingkungan bukan hanya tugas melulu ya pemerintah saja, seperti itu ya. Pak Kasih, ini terkait dengan mungkin bisa ditanggapi terkait dengan sanksinya seperti apa sih sejauh ini yang mungkin nantinya diterapkan kepada mungkin industri-industri yang membandel gitu kan, masih tetap melakukan dari sisi pengelolaan limbah tadi. Ya, baik. Jadi terkait dengan sanksi, memang pasca UCK ini kita di PP 22 tahun 2021 kita lebih mengedepankan sanksi administrasi. Jadi berupa teguran tertulis atau paksaan pemerintah, gitu ya. Karena administrasi. Kalau paksaan pemerintah itu mereka tidak memiliki misalnya UKL-UPL atau AMDAL. Nah, itu baru kita paksa. Mereka harus memenuhi ketentuan yang ada di dalam peraturan. Nah, itu seperti itu. Nah, teguran tertulis misal dia sudah memiliki persetujuan teknis pembuangan limbah cair, misalnya seperti itu. Tetapi tidak sesuai dengan persetujuan teknisnya. Misal, seharusnya dia melakukan dari hasil treatmentnya, dia melakukan pemanfaatan. Dia untuk siram atau untuk flushing toilet atau apa. Tetapi mereka rilis juga, dibuang. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi nanti pada saat dia mengajukan SLO itu sudah kena tuh. Sudah kena sanksi. Jadi kita akan tutup salurannya. Jadi kita memang memiliki, tadi sudah disampaikan Pak Ketua, keterbatasan SDM, iya. Jadi memang untuk pejabat pengawas di provinsi ini masih sangat minim. Kebetulan saat ini pengawasan ada di saya juga. Kita mulai dari nerbitin izin ya, dari perencanaannya, daya dukung, daya tampung, RPPLH, KLHS, sampai pengawasan di saya, satu seksi. Terkait dengan sanksi tadi yang sudah dijelaskan, agar saya tidak disanksi juga oleh ini, kita berikan kesempatan dulu mungkin ya nanti. Kita berikan kesempatan terlebih dahulu untuk teman-teman untuk bertanya kepada narasumber. Silakan dari sebelah kanan dulu, boleh? Silakan berdiri dan sebutkan namanya, dari mana, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Mega Silviani, saya dari Serang. Langsung saja saya izin bertanya, masih terdapatkah perusahaan dalam pengelolaan lingkungan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Misal dengan limbah yang tidak bisa dimanfaatkan kembali, namun mencemari lingkungan, bagaimana kewenangan DPRD terkait ini? Terima kasih. Baik, ada lagi? Silakan dari sebelah sini. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fatah Nabilah dari Serang. Izin bertanya, bagaimana menurut Bapak jika melihat ketegasan pemerintah dalam menyikapi perusahaan itu belum melakukan laporan, dan kemudian laporan pengendalian pencemaran air udara. Nah, kemudian bentuk sanksi apa yang seharusnya diberikan? Terima kasih. Oke, baik, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Yasinta Bella dari UIN Banten. Izin bertanya, adakah program atau kegiatan rutin yang dilakukan oleh DLHK untuk mengendalikan kepada industri atau bahkan masyarakat terkait pengendalian lingkungan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk ketiga penanya kita. Sebelum itu saya masih melanjutkan pertanyaan saya yang tadi sempat masih dijelaskan oleh Pak Kasih terkait dengan sanksinya nih Pak. Iya, jadi
pasca UCK ini kita pendekatannya lebih kepada sanksi administrasi. Jadi ultimum remedium. Jadi pidana itu upaya terakhir yang akan kita lakukan. Tetapi kita melakukan upaya pembinaan kepada perusahaan. Bentuknya adalah sanksi administrasi. Nah, sanksi itu kita berikan apabila satu usaha atau kegiatan melakukan pelanggaran. Misal dia membuang limbah cair tanpa diolah. Dia membuang limbah B3, kecuali B3. Kalau B3 itu langsung pidana. Oh. Ya, kalau B3 itu langsung pidana. Langsung pidana. dumping limbah B3 itu langsung pidana. Kemudian membuang emisi tanpa ada alat pengendali. Nah, itu hal-hal yang kita lakukan pembinaan terhadap beberapa industri, dan sanksi itu sebenarnya fungsinya adalah agar perusahaan itu taat sebenarnya. Jadi comply terhadap apa yang sudah diwajibkan di dalam izin-izin yang sudah kita berikan. Kemudian mereka punya komitmen untuk melakukan pengelolaan maupun pemantauan. Biasanya sanksi itu kita berikan waktu untuk memperbaiki. Nah, setiap progresnya itu wajib dilaporkan kepada kami, kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oke, langsung menyambung pertanyaan tadi sudah diajukan terkait dengan program ataupun juga kegiatan rutin yang dilakukan di LHK untuk memberikan sosialisasi kepada industri ataupun juga masyarakat, Pak. Ya, terkait dengan beberapa program, ini ada program nasional juga sebenarnya. Tapi kita juga punya, namanya Properda. Nah, itu adalah program peringkat kinerja perusahaan. Bagaimana ketaatan perusahaan terhadap pengelolaan limbah B3, limbah cairnya, limbah emisinya, udaranya. Kemudian terkait dengan administrasi, AMDAL, UKLUPL, pelaporan, nah itu. Jadi 4 kriteria itu yang kita lakukan pembinaan terhadap beberapa perusahaan. Jadi namanya Properda saat ini ada di kita nih, 2023 ini Properda namanya. Berarti itu masih untuk lingkupnya untuk industri ya, Pak ya? Untuk industri sesuai dengan, nah untuk masyarakat kita ada beberapa program, termasuk program bank sampah sebenarnya. Bank sampah kita ada nih. Jadi di kegiatan kampung iklim, bank sampah itu kita ada beberapa program terkait dengan bagaimana mitigasi maupun adaptasi terhadap lingkungan. Nah, salah satunya ya pengelolaan sampah tadi nih. Bagaimana kita melakukan pengelolaan sampah, ya gitu aja. Oke, baik. Selanjutnya untuk pertanyaan dari salah satu penanya ini, masih terdapat perusahaan dalam pengelolaan lingkungan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pak Dewan. Misalnya dengan limbah yang tidak bisa dimanfaatkan kembali namun mencemari lingkungan. Bagaimana kewenangan DPRD sejauh ini, Pak? Kalau DPRD tidak punya kewenangan terkait dengan pemberian sanksi itu, gitu. Cuma kita bisa melakukan pengawasan, jangan sampai aturan yang sudah ada kemudian disalahgunakan ya oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk industri. Gitu. Jadi apabila ada industri yang bertentangan dengan peraturan yang memang sudah kita miliki, kita juga berhak untuk melakukan pengawasan sehingga si industri harus menerapkan sesuai dengan aturan yang ada. Nah, jadi semua ini, misal contoh kasus, ada industri ya yang melakukan pelanggaran, ada pengaduan dari masyarakat. Nah, dari hasil aduan masyarakat itu, kemudian kami sampaikan kepada mitra kerja, termasuk yang urusan pencemaran ini kan ada di LHK, di LHK. Maka kemudian tindak lanjut dari DPRD itu menyampaikan kepada eksekutif yang berwenang, OPD, nah bisa kami kawal sampai harus selesai misalnya gitu. Ya paling di situ kewenangan yang dimiliki oleh DPRD. Oke, baik. Cukup ya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak Babay, menurut Pak Babay bagaimana Anda melihat ketegasan pemerintah dalam menyikapi perusahaan-perusahaan yang belum melakukan pelaporan pengendalian pencemaran air dan udara di lingkungan masyarakat? Dan menurut Bapak, apakah bentuk sanksi yang diberikan ini sudah cukup memberikan efek jerah? Saya agak
minim ya informasi soal itu ya. Dari awal dari tadi kok nggak kedengaran kok industri misalkan yang ditindak tegas karena soal tidak mencemari lingkungan misalkan ya. Iya. Saya lebih tertarik begini, terus terang aja kita sekarang kami ya, kalau boleh saya sebut Matul Anwar misalkan, ini terus terang aja sekarang lagi bergerak dengan tema limbah menjadi berkah. Jadi kegiatan ini bukan hanya mengatasi soal pencemaran lingkungan, tetapi juga ada manfaat yang kita ambil dari kegiatan ini. Salah satunya apa? Setelah kita melakukan penelitian dengan melibatkan beberapa ahli yang ada di Matul Anwar, faba, fly ash dan bottom ash, itu yang namanya abu batu bara sisa pembakaran PLTU yang ada di Indonesia ini. Dulu masuk limbah B3 ya, sekarang sudah dinyatakan tidak. Ternyata kami olah bisa jadi pupuk organik. Sekaligus dua. Satu, menyelesaikan soal lingkungan. Bayangkan PLTU Labuan saja, PLTU Labuan yang hanya 2 unit, sehari 350 ton limbah yang dihasilkan sehari. Suralaya unit 1 sampai unit 10 ya kalikan saja, itu yang 2 unit aja segitu, ini kali 10 kira-kira ya. Banyak banget pasti ya. Nah, ternyata dan kita sudah uji coba, ini ada wakil kita sudah uji coba pupuk yang kita buat dari limbah faba itu. Kemarin sudah mampu meningkatkan tingkat produksi ketimbang pupuk kimia 15% baru. Untuk pertama kali. Iya. Jadi kalau rata-rata sekarang padi kita sehektar 5,5 hektar, kemarin tuh meningkat 15%. Dan itu sudah diuji coba oleh kita. Kenapa baru 15%? Karena masih dominan pupuk kimianya. Nanti kedua, ketiga bisa jadi 7 sampai 9 ton per target kita, per hektar ya, per hektar. Jadi saya kira ya kami berkewajiban lah sebagai ormas bahwa mengatasi limbah itu bukan hanya dari sisi lingkungan saja, ternyata juga itu limbah jadi berkah. Bisa bermanfaat gitu ya jika diolah dengan baik. Bisa tadi berkah. Ya. Coba kalau itu terus kita kembangkan. Persoalan pupuk yang selama ini menjadi kendala setiap petani mau musim tanam, pupuk langka, belum lagi sekarang semangat pemerintah juga untuk mengembangkan pupuk organik karena pupuk kimia katanya lagi-lagi mencemari lingkungan tanahnya jadi tercemar gitu. Jadi ya mudah-mudahan saja, saya kira kembali kalau ditanya sejauh mana sih tindakan tegas yang dilakukan, kita belum melihat. Gimana saya mau bilang baik atau tidak, belum melihat. Baru itu saya lihat di berita-berita baru pembakar oli itu aja, itu kecil. Padahal itu coba lari ke Cilegon itu. Kalau waktu-waktu tertentu itu ada udara wangi durian, itu kok bisa gitu ya. Kadang-kadang wangi alpukat. Buangan, udara-udara buangan dari industri apa? Ada. Nggak perlu sebutin. LH lebih tahu mestinya. Jedot air laut dibuang lagi. Warnanya jadi berubah. Karena itu saya kira memang tadi Bang Nizar bilang SDM juga persoalan memang. Iya. Kalau perlu ada polisi khusus lah. Iya, patroli gitu ya. Karena ini ancaman betul ini loh. Udara, darat dan air dan tanah ini. Tiga-tiganya kita kok. Jadi harus serius bikin polisi ya? Ya polisi polutan kira-kira gitulah yang mengawasi polusi itu. Yang ada ya. Polisi polusi. Saya kira itu ya. Jadi berkaitan tadi dengan limbah jadi berkah, nanti mungkin kami akan koordinasi juga dengan legislatif, khususnya Dewan Provinsi. Coba yuk kita kembangkan sehingga Banten bisa memanfaatkan limbah yang dianggap berbahaya itu Sesuatu menjadi yang bermanfaat berkah. tadi ya. Iya. Oke, baik. Luar biasa, boleh tepuk tangan
untuk ketiga narasumber kita. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung waktu ya, walaupun belum waktunya berbuka ini. Mungkin bisa berikan closing statement, Pak Babai, silakan apa yang disampaikan kepada pemirsa di rumah. Ya, soal pencemaran lingkungan ini menjadi persoalan serius bagi kita, apalagi ke depan. Saya kira tadi Bang Nizar sudah menyebutkan yang tercatat saja industri ada 23.000. Nggak terbayang, saya kaget juga, dikira bangsa 6-5 ribuan gitu loh. 23.000 yang tercatat, dan itu mungkin yang menengah ke atas. Sebab yang kecil tidak akan tercatat tadi. Artinya sebagaimana dikatakan oleh Kepala Pusat Penelitian tadi dari Pak Herman itu, bahwa industri itu penyumbang terbesar untuk soal pencemaran lingkungan ini. Karena itu kami berharap sebagai masyarakat, mudah-mudahan dinas terkait, dalam hal ini pemerintah provinsi, bisa bersinergi terus dengan pemerintah kabupaten kota. Jangan sendirian, Pak, sebab tidak akan tertangani itu. Karena ada tupoksi-tupoksi kabupaten kota yang tidak bisa diambil alih oleh provinsi itu yang berkaitan dengan industri itu kan. Karena itu saya kira kuncinya bersinergi. Insya Allah kalau kita bersama akan lebih kuat. Betul. Makanya kenapa kita diajarkan sholat berjamaah itu nilainya 70 kali lipat lebih besar daripada sholat munfaridan sendirian. Karena itu kalau kita sinergi berjamaah pasti nilainya lebih besar itu. Baik, terima kasih banyak Pak Babai. Pak Kasih, silakan sedikit saja, waktu kita sudah sangat mepet sekali. Sedikit saja. Mari kita rubah perilaku kita untuk lingkungan yang lebih baik dan sehat. Luar biasa. Ubah perilaku ya, dan dimulai dari diri kita tentu saja ya. Betul. Silakan Pak Ketua. Hidup itu di lingkungan. Yang hidup itu tidak hanya manusia. Betul. Ya. Ada tumbuhan, ada hewan, ya, dan makhluk lainnya. Artinya lingkungan hidup itu sesuatu yang paling penting di dalam kehidupan kita semua. Maka harus kita jaga. Kalau enggak kita jaga, akan mengakibatkan kepunahan. Maka untuk itu, mari semua kita dari stakeholders, dari mulai level bawah sampai ke pejabat eksekutif maupun yang lain-lain, mari kita jaga untuk keberlangsungan hidup kita. Betul, untuk generasi kita yang masa yang akan datang ya. Baik, terima kasih banyak atas waktunya untuk ketiga narasumber kita. Terima kasih Pak Babai, terima kasih Pak Kasih, dan juga terima kasih Pak Ketua. Dan terima kasih teman-teman sudah bersama kami, dan juga terima kasih pemirsa. Terima kasih sudah bersama kami 1 jam ini, dan saksikan kami kembali dalam forum dialog lainnya. Akhir kata, saya Tina Mayanti dan juga seluruh kru yang bertugas undur pamit dari hadapan Anda. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.